Sudah rancang ini di awal Januari, di awal Desember kita kaji, tapi di Januari ini kita sudah implementasi. Ya, kami program di Perumda Pasar Tohaga itu kita keliling mengedukasi para pedagang bagaimana cara berjualan online. Walaupun hari ini kita baru fokus di TikTok, ya kan, bagaimana cara berjualan di TikTok, bagaimana bikin keranjang kuning, bagaimana masukin etalase, lalu bagaimana cara host, gitu kan. Tapi tidak hanya teori. Mereka langsung praktek di situ, memang walaupun kita masih tandem di situ, dan ternyata dahsyat. Daerah Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping saya ada Kepala Perumda Pasar Tohaga Kabupaten Bogor, Bapak Muhammad Haris. Haris Setiawan. Haris Setiawan, maaf. Ya. Kali ini kita akan membahas mengenai perubahan dari pasar, terutama pasar saat ini kan dituntut untuk lebih modern, Pak, ya, lebih modern, lebih maju, karena persaingan dalam dunia perbelanjaan ini cukup berat, karena harus bersaing dengan online, Pak. Ya. Dan mungkin bagaimana caranya agar pasar itu bisa tetap ada dan pedagang bisa sejahtera, mungkin Pak Haris bakal menjelaskan semuanya. Ya, enggak. Terima Gimana, kasih, Pak? Ya. Soal sebelumnya selamat kemarin dilantik kembali, Pak, ya, Terima kasih. sebagai direksi. Ya. Mungkin untuk program-program dari Perumda Pasar sekarang ini seperti apa, Pak? Ya, memang tadi disampaikan Akang tadi terkait transformasi, ya. Saya bahasnya transformasi. Memang hari ini kan pasar rakyat itu yang kami kelola, dulu namanya pasar tradisional, sekarang diksinya menjadi pasar rakyat. Itu dituntut oleh perkembangan zaman ini harus responsif, ya. Maka transformasi digital buat kami di Perumda Pasar Tohaga adalah satu keniscayaan. Sesuatu hal yang mutlak harus dilakukan. Maka hari ini kita sudah berikhtiar bagaimana problematika yang ada di tidak hanya di Bogor tentunya, mungkin di seluruh Indonesia, terutama di betapa dahsyatnya perkembangan pasar online, betapa dahsyatnya online shop yang ada, TikTok, Tokopedia dan lain sebagainya, Shopee, ini kan menggerus pemain-pemain pasar lokal. Dalam hal ini adalah pasar tradisional, terutama yang ada di sektor sandang atau pakaian. Sejujurnya memang inilah problematika bersama, termasuk di kami di Perumda Pasar Tohaga Kabupaten Bogor, banyak sekali pasar yang berjualan terkait pakaian atau sandang itu banyak tutup. Kenapa banyak tutup? Mereka tidak bisa bersaing atau tergerus oleh online shop tadi. Nah, sebetulnya buat saya itu adalah bukan betul itu sebagai ancaman, tetapi sebetulnya justru ada peluang. Kalau teman-teman pedagang pasar, terutama di blok pakaian itu merasa tergerus oleh Shopee ataupun TikTok, ya, saya sebetulnya punya rumus gitu. Maka antisipasinya adalah kita harus jadi pemain online juga, kan gitu. Maka kenapa harus jadi pemain online? Kita punya kekuatan gitu, ya kan? Ada kekuatan, justru ada peluang. Kita bisa hybrid selling di situ. Di satu sisi jadi tetap punya toko, di satu sisi juga kita main online. Itulah trusted seller, di situ bisa terbangun. Nah, ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya memang kami di Perumda Pasar Tohaga belakangan ini merespon terkait perkembangan zaman teknologi, merespon ataupun adaptif terkait teknologi, maka kami mensosialisasikan, mengedukasikan kepada para pedagang bahwa teknologi itu jangan dibantah, tapi kita harus adaptasi. Maka kita mengedukasi teman-teman pedagang bagaimana hari ini kita bisa menjadi pemain ataupun pelaku pasar online, misalnya TikTok. Ya. Itu dimulai dari kapan untuk transformasi digital itu, dan ada di seluruh pasar atau aja beberapa pasar terpilih saja? Nah, kami sebetulnya sudah rancang ini di awal Januari, di awal Desember kita kaji, tapi di Januari ini kita sudah implementasi. Ya, kami program di Perumda Pasar Tohaga itu kita keliling mengedukasi para pedagang bagaimana cara berjualan online. Walaupun hari ini kita baru fokus di TikTok, ya kan, bagaimana
cara berjualan di TikTok, bagaimana bikin keranjang kuning, bagaimana masukin etalase, lalu bagaimana cara host gitu kan. Tapi tidak hanya teori. Mereka langsung praktek di situ, memang walaupun kita masih tandem di situ, dan ternyata dahsyat kan. Kenapa dahsyat? Sampai banyak saya merinding sedikit nih, karena banyak pedagang-pedagang artinya merasa terbantu. Pedagang-pedagang blok pakaian itu yang biasanya mereka misalnya 1-2 potong pun belum tentu dapat, 30 menit kita live itu bisa 8 sampai 10. Dan ini fakta. Maka hari ini ada happy problem di kami. Apa itu? Teman-teman digeruduk. Kapan dong bantu live di toko saya? Kapan dong bantu live di toko saya? Nah, inilah fenomena yang buat saya akhirnya kami ada fokus, ada satu teman-teman yang pada akhirnya sudah bikin jadwal fix. Hari ini kita live di mana? Hari ini kita live di mana? Walaupun memang hari ini kita tentunya tidak bisa sekaligus ke pedagang secara masif, tapi dari mulut ke mulut lah orang, si pedagang yang sudah pernah dibantu oleh kita dan itu gratis, ya kan, sudah punya success story, mereka bisa jual 9-10 potong pakaian dalam waktu 30 menit, mereka cerita. Maka teman-teman kepala unit juga lumayan kerepotan permintaan itu. Nah, programnya memang sudah bikin, kami di pusat tuh sudah bikin modul. Bagaimana kayak semacam manual book atau step by step dan sebagainya, itu nanti kita akan implementasikan, kita edukasikan ke teman-teman pedagang yang nanti, walaupun saya paham ini tidak dalam jangka pendek, tidak dalam sebulan 2 bulan, pada akhirnya saya punya impian semua pedagang pasar tidak hanya jual offline, juga online, mandiri, tanpa harus kita tandem. Ya, kenapa fokus utamanya di pedagang sandang dulu? Nah, sebetulnya kalau di pangan itu hampir tidak ada problematika terkait mereka jualan ya. Selama ini juga gempuran pasar online belum, dan mudah-mudahan tidak ya, belum ke sektor pangan. Karena ibu-ibu itu, kalau ibu-ibu rumah tangga itu paling senang itu belinya itu atau belanja ke pasar langsung. Ada ritual tawar-menawar di situ kan. Ada juga misalnya mereka lebih fresh dan sebagainya. Jadi relatif yang sektor pangan itu tidak terkendala. Ya, terus apakah nantinya semua pedagang ini mendapatkan pelatihan atau mungkin untuk sementara ini ada pendampingan dulu dari pihak pasar? Ya, memang kita bertahap. Hari ini saya TOT, kami di pusat TOT untuk kepala pasar, ya kan, mereka kita training, mereka datang ke kantor pusat, kita training A, E to Z, ya kan, lalu kemudian mereka juga nanti menularkan ke teman-teman pedagang. Nah, kita bertahap seperti itu, artinya tidak mungkin kan dengan sekitar 20.000 pedagang dalam sekaligus gitu ya. Tapi saya pantau juga, saya arahkan juga, kita sosialisasi teman-teman unit, misalnya kepala unit Ciluwer atau Cilengsi misalnya, mereka mengumpulkan pedagang di kantor unit, itu mereka training langsung sambil sekalian praktek, ya kan. Tapi kan dengan keterbatasan tempat tentunya terjadwal ataupun diatur sedemikian rupa. Ya, kendala utamanya kan adalah rata-rata pedagang itu kan dalam tanda kutip orang-orang tua ya, yang mungkin mereka gaptek. Ya. Bagaimana cara dari pihak pasar memberikan pelatihan kepada mereka yang gaptek itu kan? Apakah nanti tetap ada pendampingan atau bagaimana ke depannya? Ya. Selama ini memang kita masih pendampingan, bahkan kalau saya paham itu, artinya dalam konteks tadi kebanyakan teman-teman apalagi pakaian itu yang kurang punten, kurang melek teknologi, sudah berumur dan sebagainya. Ya tapi yang paling penting adalah esensinya adalah mereka respon dulu. Bahwasanya mereka tidak paham teknologi karena mungkin zamannya berbeda, maka kita dampingi. Kan gitu kan. Tapi ke depan, ini pertanyaan bagus sebetulnya. Ke depan setelah didampingi, apakah terus didampingi terus? Kan gitu kan. Maka sebetulnya kami ada program juga nanti, bila perlu live-nya, kalau yang tidak paham difokuskan aja di teman-teman unit.
Supaya misalnya ini mau nitip barang apa, mau nitip barang apa, mau nitip barang apa. Itu kan mekanisme yang bisa kita tempuh nanti. Tapi intinya adalah bagaimana edukasi terkait gempuran pasar online itu bisa kita antisipasi. Ya, beberapa tahun lalu sempat heboh Pak ya di pasar Tanah Abang. Yes. Yang Blok sepi, F, yes. ya blok sepi karena gemboran TikTok ya waktu itu. Dan apakah mungkin tuh yang menginisiasi dari Pemda Pasar supaya hal itu tidak sampai terjadi di Kabupaten Bogor? Betul. Kurang hebat apa Tanah Abang? Dulu jadi sentra sandang yang luar biasa, ya kan? Tapi bisa kalah oleh TikTok gitu ya. Sampai tutup. Padahal harga sewa di sana luar biasa mahalnya. Nah, sebetulnya kalau saya boleh jujur, itulah kekhawatiran saya. Jangan sampai fenomena Tanah Abang di blok yang tadi disebutkan itu jangan sampai terjadi di Kabupaten Bogor. Pertanyaannya, menuju ke sana apa tidak? Jawabannya iya Pak. Karena faktanya hari ini teman-teman pedagang pasar yang berjualan sandang itu sudah mulai tutup Pak. Hampir di semua pasar kami. Nah, kami makanya harus responsif di situ. Kami harus responsif, harus adaptif dengan perkembangan zaman. Apa yang saya sampaikan tadi, kalau kita, ini mungkin jadi motivasi buat teman-teman. Kalau kita tidak mau kalah oleh pasar online, satu-satunya cara adalah kita harus jadi pelaku pasar online. Apalagi kita punya kekuatan lain, kita punya offline-nya juga. Jadi hybrid selling-nya itu bisa kita jalankan bareng-bareng, offline online. Dan saya juga sejujurnya senang juga beli online, mau di Tokopedia, mau di Shopee, mau di TikTok, ya kan. Tapi saya pribadi, ini berkaca ke saya pribadi, saya akan memilih toko atau ketika saya mau check out satu barang, saya melihat dulu, oh ternyata yang live TikTok-nya ini di pasar, di tokonya dia, artinya trusted, sellernya trusted, terpercaya. Nah, pedagang-pedagang kami kan punya toko, artinya trusted. Nah itu sebenarnya kekuatan harus digali nanti. Itu kekuatan kita, karena belum tentu teman-teman di luar sana yang jualan online, mereka punya barang. Bisa jadi mereka hanya dropshipper, nggak ada yang salah juga. Tetapi kita punya kekuatan lain, kita bukan dropshipper. Teman-teman pedagang di pasar saya itu murni owner, yang tentunya harganya pun artinya tidak berbagi cuan, tidak berbagi margin dengan si dropshipper. Artinya itu kekuatan. Ya, tentunya kan jika berbicara mengenai online kan pasti dibutuhkan perangkat ya. Salah satu adalah ketersediaan internet yang memadai ya. Bagaimana misalkan di pasar itu internet kurang memadai, mungkin dari langkah dari Perumda Pasar itu agak seperti apa Pak? Betul sekali, karena ini problematika kita ini adalah internetnya tidak semua pasar punya akses internet yang bagus. Saya mengantisipasi hal tersebut, maka saya sudah berkoordinasi di Bogor ini, di Kabupaten Bogor. Saya sudah berkoordinasi dengan Kominfo, dengan Pak Kadis Kominfo. Saya bilang tolong Pak Kadis support kami pasar, ya kan, dengan internet yang stabil, ya kan, dengan internet yang pakai FU, fiber optik, bandwidthnya gedein, supaya apa, teman-teman pedagang dan di unit itu bisa bisa jualan online. Toh itu pun kan sebetulnya program untuk bersama gitu, ya kan. Dan alhamdulillah beliau insya Allah support sekali. Mudah-mudahan di tahun ini tidak ada satu pasar pun yang tidak ada akses internet. Ya, ini menarik nih program setiap pedagang wajib jualan online ya. Ya. Mungkin kan nanti berbicara soal tadi kan internet terus juga tempat. Nah, kalau misalkan tempatnya kan kadang ada yang tokonya luas, kadang ada yang sempit. Nah, terus strateginya gimana untuk handle seperti itu, Pak? Nah, memang tadi ada selain saya ulang, selain internet sebetulnya kan ada satu perangkat-perangkat yang juga harus dipikirkan. Misalnya apa? Yang simple, ring light misalnya. Iya, betul. Walaupun itu kan murah ya, artinya 100.000, tapi kan mau ngesetnya kan tidak semua orang bisa. Maka itulah tugas kepala unit melalui stafnya untuk bagaimana misalnya, kalau saat ini sih masih kita pinjamkan itu. Saya sebenarnya ada ide ke depan,
untuk teman-teman yang tadi disampaikan Akang bahwa tidak semua pedagang itu milenial, tidak semua pedagang itu melek teknologi. Bahkan yang banyak yang old fashion, yang misalnya yang orang tua yang aduh handphone pun belum tentu Android misalnya begitu. Bagaimana mau live? Nah, kami sudah rancang, kami akan buat satu studio di tiap pasar yang menjadi fasilitas, ya kan? Kalau Akang pernah misalnya beli lihat live, biasanya kita langsung ganti scroll tuh kalau videonya tidak menarik. Ya kan, misalnya karena resolusi handphonenya kurang bagus. Lagi-lagi belum tentu semua pedagang punya handphone yang resolusi tinggi. Maka saya siapkan satu studio yang bisa dipakai oleh pedagang yang resolusinya sudah standar. Dengan handphone yang bagus, dengan lighting yang bagus, dengan setup backgroundnya yang bagus, artinya bisa membantu ataupun menarik perhatian. Jadi itu yang akan kami rancang dalam bulan depan. Ya, artinya kan ini berarti keliling ya, mobil. Ya? Jadi misalkan hari ini toko A, terus besoknya toko B. Toko A berarti nggak bisa ini lagi atau gimana? Nah, ini kan evaluasi. Jadi saya perintahkan ke teman-teman yang live tiap hari itu evaluasi apa, jangan sampai mereka hanya live setelah itu lupa atau bingung. Maka dibikinlah desk di situ, artinya yang mereka bisa tanya langsung ke unit, ya kan? Apakah misalnya mau pendampingan lagi misalnya. Walaupun sih saya harus berbatas waktu kalau itu. Kalau si anu terus kan nanti ada ketidakadilan gitu ya. Ada yang lain juga, loh kok saya nggak didampingi kan gitu kan. Itu kan memang harus ini kan. Yang jelas adalah jangan sampai program ini yang lagi hangat-hangatnya hari ini besok lupa. Saya kepingin keberlanjutan program. Gitu loh. Jadi makanya ke depan itu betul-betul kita tidak hanya sukses mendampingi live dengan check out yang banyak, tetapi juga bagaimana mengedukasi, ya kan, para pedagang nanti bisa live mandiri. Gitu. Seperti itu. Ya, tadi kan di luar ya sempat berbincang soal saat ini Perumda Pasar Tuaga tidak menargetkan profit dulu, karena fokus kepada pelayanan. Itu maksudnya seperti apa, Pak? Ya. Artinya gini, hari ini kan kita sudah mungkin sekitar 2 atau 3 minggu keliling pasar itu kan kita tidak memberikan atau tidak meminta tarif dengan jasa layanan live. Artinya itu kita murni pelayanan supaya mereka teman-teman pedagang teredukasi terkait itu. Tapi ke depan memang di satu sisi ini kan bisa jadi potensi menjadi PAD. Misalnya kita koordinir teman-teman pedagang yang tidak, tanda kutip, tidak mampu live, tidak punya karyawan yang bisa live, ya kan, ya sudah titip aja deh. Barangnya ke unit biar unit yang live. Di situ kan tinggal berbagi keuntungan. Itu kan jadi PAD juga. Itu kira-kira. Iya. Ini Pak, sekarang ke topik lain nih. Mengenai kondisi Pasar Luliang, gimana kabarnya setelah kebakaran? Pasar Luliang mohon doanya, insya Allah mudah-mudahan setelah Lebaran kita bisa mulai peletakan batu pertama. Karena kita sudah beauty contest, sudah ada pemenangnya. Hari ini dalam kondisi dalam tahap sosialisasi ke pedagang. Kita akan bangun satu pasar yang mudah-mudahan sekali, yang bagus sekali, yang bisa menjadi legacy kami direksi, menjadi kebanggaan masyarakat terutama di Bogor Barat. Karena kebetulan saya juga orang Barat, orang Luliang, jadi saya punya stressing berbeda di sana. Ya kan, saya harus punya kebanggaan, saya punya pasar Luliang, Kabupaten Bogor punya pasar Luliang yang keren. Ya kan, terus terang hari ini kita memang masih di tahap sosialisasi secara informal, teman-teman pedagang juga merespon dengan baik, tapi memang kemarin ada request dari teman-teman pedagang, pindahnya itu nanti aja deh setelah Lebaran, karena kan memang Lebaran kan memang tanggung sekali, sedikit lagi, tapi tetap itu kita paralel bekerja. Insya Allah mudah-mudahan target kami setelah Lebaran itu sudah mulai pembangunan. Anggaran berapa Pak nanti? Kalau cerita anggaran pertama harus saya sampaikan, ini bukan pakai anggaran APBN atau APBD, ini murni anggaran dari investor. Jadi kami menarik investor, mereka berinvest di situ, ya kan, mudah-mudahan
ini menjadi satu pasar yang bagus tanpa membebani anggaran. Oh, berarti belum diketahui berapa jumlah anggaran? Belum. Ada berapa investor yang ditarget masuk? Sebenarnya sudah B2C sudah beres. Tapi kan tetap dinamika. Kenapa saya nggak bisa bilang anggarannya berapa hari ini? Karena kan memang dinamika sosialisasinya belum. Artinya kan belum tentu ya desain yang sudah kami setujui antara investor dengan Perumda Pasar, pedagang setuju. Kan gitu kan. Kami harus melibatkan pedagang karena faktanya kan pedagang yang akan make. Artinya mereka yang tahu kebutuhannya. Ya kan walaupun secara informasi tetap hari ini pun di level belum sosialisasi langsung pun teman-teman pedagang sudah dilibatkan. Tapi dalam konteks yang informal tentunya. Tapi nanti ada satu tahapan ketika sudah final design, ya kan kita akan lempar sosialisasi kepada pedagang. Ya, ini kan terkait kondisi pasar ya, kan udah jadi rahasia umum pasar itu kan pasar tradisional ya, sumpek, kotor, jorok. Mungkin Anda dikorelasikan dengan tadi transformasi digital pasar online itu ya. Mungkin kedepannya gimana Pak untuk menjawab kritikan dari masyarakat soal pasar tradisional yang sumpek, yang kumuh, kotor gitu. Mungkin bakal seperti apa mungkin di program Perumda Pasar Toaga? Maka sebetulnya momentum kita beres-beres beres-beres supaya kita bisa menciptakan pasar bersih, pasar nyaman, pasar aman, atau pasar yang tidak hanya mereka teman-teman masyarakat datang hanya untuk belanja, tapi ke depan bagaimana menjadi ritual yang menarik. Misalnya gitu. Saya sudah request design memang kepada para pemenang Lewiliang. Ini saya konteks Lewiliang. Ini saya kepingin pasar Lewiliang jadi pasar percontohan yang mengakomodir semua orang. Apa maksud semua orang itu? Tetap pedagang terakomodir, aksesnya sesuai dengan standar SNI. Maka punten hari ini kita baru punya pasar SNI itu baru di Cisarua. Insya Allah tahun depan bisa Cariu dan berikutnya adalah pasti Lewiliang. Kenapa? Lewiliang itu sudah saya persyaratkan untuk standarnya sudah standar SNI. Jadi kenyamanannya, ya kan ada ruang laktasinya di situ, ada buat disabilitasnya dan sebagainya. Jadi sudah kita pikirkan itu. Jadi tanpa mengurangi fungsi pasar, tapi saya punya mimpi bahwa orang nanti ke pasar Lewiliang tidak hanya beli sayur, tapi mereka ngonten. Mereka Instagramable. Ya kan, saya terus terang kemarin baru sore itu ketemu diskusi panjang dengan investor terkait mereka memperlihatkan impresi pasar yang masih bentuknya draft. Keren sekali. Jadi saya kayaknya ini keren nih kalau memang bisa terimplementasikan, ini jadi satu kebanggaan di kabupaten. Bisa nggak sih Pak pasar itu jadi tempat yang nyaman kayak mall gitu kan? Apa-apa ada, kayak misalkan bapak-bapak mau nunggu istrinya belanja kan, bisa nongkrong di kafe gitu kan sambil ngopi. Bisa nggak sebenarnya seperti itu Pak ke depan? Di Lewiliang nanti bisa Pak. Bisa. Di Lewiliang bisa soalnya. Karena memang itu pun sebetulnya kan di kami. Artinya di kami itu saya punya mimpi itu. Terus terang kalau kita merubah yang sudah lama, sejujurnya saya harus realistis, agak berat. Kenapa? Layoutnya sudah segitu-gitunya. Pasarnya pun sudah, mohon maaf, selasarnya pun sudah tidak SNI. SNI itu 1,8, mereka 1,5 gitu misalnya begitu kan. Lalu kemudian kalau agak sulit memang sejujurnya, kecuali kalau terkait misalnya problematika klasik di pasar, misalnya sampah di mana-mana. Nah, itu gimana Pak? Nah ini kan memang kalau bab itu kita sudah jadi stressing kami di direksi Punten, di direksi baru ini kita bagaimana fokus di dalam. Artinya begini, kami akan berbagi tugas nanti. Berbagi tugasnya apa? Kita tugas Perumda Pasar adalah bagaimana opsi yang biasa dilakukan misalnya hanya seminggu 2 kali menjadi seminggu sekali misalnya begitu. Jadi sampah-sampah itu harus dibersihkan ya kan. Bahkan di kita sudah ada program, mudah-mudahan di bulan Februari besok para pedagang itu kita kasih edukasi supaya bagaimana mereka bisa memilah langsung organik, anorganik, tidak tercampur. Problematika sampah adalah
seperti itu karena susahnya milah. Kenapa? Karena di hulunya tidak dipilah. Ide kami adalah kami akan bantu para pedagang kasih tong sampah ataupun hanya sekedar karung, tapi organik, anorganik. Jadi ketika nyampe ke TPS sudah terpilah tuh. Ini ada TPS organik, ini ada TPS anorganik. Rasanya hal ikhtiar kecil kita seperti itu bisa efeknya dahsyat. Ya kan, artinya kita tidak dua kali kerja, ya kan? Tidak dua kali kerja. Karena kita kerjasama dengan DLH untuk ngangkut, DLH pun barangkali sudah tidak pusing tuh untuk di TPA-nya dipilah kembali. Gitu. Kalau kira-kira seperti itu kalau terkait sampah. Ya, mungkin saya ini ya sebenarnya sih. Oh sorry, ada ketinggalan. Terkait sampah ini, pengolahan sampah ini kan sebetulnya saya lagi mau motivasi teman-teman. Sebenarnya sampah itu bisa jadi berkah loh. Gimana itu Pak? Ini diksi sampah menjadi berkah. Ini bukan wacana, ini sudah dilakukan satu prototipe di Pasar Ciluar. Pasar Ciluar itu sampah kita pilah, walaupun dalam skala kecil dulu ya. Dalam skala kecil, setidaknya mereka teman-teman di unit Ciluar itu sudah bisa mereduce sampah setidaknya 200 sampai 300 kilo per hari. Itu buat magot. Ya kan, kita ada magot di sana, ternak magot, sampah-sampah organik ditarik, diolah, ya kan. Jadi artinya kubikasi yang harusnya misalnya 1 ton misalnya hanya jadi 700-800 kilo. Artinya kalau ini bisa dilakukan secara masif, ini efeknya dahsyat juga. Jadi darurat sampah harusnya tidak terjadi di Kabupaten Bogor. Terlebih magot itu banyak manfaatnya. Manfaatnya satu, mengurai sampah. Lalu kemudian lendir dan airnya bisa jadi pupuk. Lalu kemudian magot matinya bisa dijual jadi magot kering yang nilai ekonomisnya lumayan tinggi. Artinya rasanya sih tidak ada alasan lagi teman-teman di anak buah saya, teman-teman staff saya di pasar tidak melakukan itu. Maka prototipe yang di Ciluar bisa menjadi barometer, bisa menjadi benchmarking ke depan bagaimana sampah menjadi berkah. Ya, ini kan sebenarnya pentingnya ada edukasi ya, kesadaran, dan tidak etis juga ketika kita menyalahkan pedagang buang sampah. Pengunjung juga kadang perlu dikasih edukasi Pak untuk buang sampah, dan juga mungkin ketersediaan tempat sampah yang di pasar. Kadang saya kalau ke pasar itu jarang ada tempat sampah di dalam pasar. Jadi ini sebenarnya problematika klasik. Saya lagi-lagi tidak mau menyalahkan siapapun. Betul. Tapi ini fakta, mungkin izin saya sampaikan. Sebetulnya sampah yang bertebaran di TPS yang ada di pasar tidak 100% sampah pasar. Betul. Kalau Bapak akan lihat ke sampah ke sana, pasti banyak kelihatan tuh ada sampah-sampah yang sudah rapi sekali pakai anti repot. Sudah pasti itu bukan orang, itu sampah rumah tangga. Kenapa? Ya mungkin dugaan saya memang mereka juga bingung mau buang sampah kemana. Tapi ya sudahlah, karena kita fungsi pelayanan, ya kan kita ya sudahlah terima aja deh. Artinya sampah-sampah dari warga yang dibuang ke TPS-nya TPS pasar, ya sudah kita gitu. Total ada berapa pasar Pak di Perumda? Yang operasional 26. 26 ya? 26. Ya, 26 yang operation. Memang ada beberapa, ini PR berikutnya ada 3 pasar yang punya problematika belum kita kelola. Belum operasional gitu. Pasar apa aja itu Pak? Satu ada pasar Louis Sadeng, lalu pasar Babakan Madang sama Kelapa Nunggal. Kendalanya apa Pak masalahnya? Lagi-lagi ini kan memang dinamika transaksi ya. Dulu memang sempat dulu tahun berapa ya, mungkin sebelum saya jadi dirut di situ sudah pernah operation, tapi mungkin lokasinya kurang strategis dan sebagainya. Maka kami di R&D hari ini di pusat di Perumda Pasar bikin satu kajian. Saya contoh kasus yang di Babakan Madang. Rasanya Babakan Madang agak sulit, saya harus realistis ya. Agak sulit kalau kita mau menarik para pedagang, mau itu pakaian, mau itu sayur untuk jualan di situ.
Kenapa? Karena ada pasar lama yang sudah duluan ada dan lokasi strategis, jadi kita kepotong. Maka berikutnya bagaimana kita bisa memanfaatkan lahan itu? Kami di R&D berpikir harus tematik. Ya, maka ada wacana, bahkan sudah mulai intens ini, mudah-mudahan berjalan, harus jadi pasar tematik. Misalnya jadi pasar sentra ikan hias misalnya begitu. Nah, kayaknya ke depan yang lebih realistis itu. Dari situ ya. 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 Mungkin sekarang tentang nih Pak, apa namanya? Ya, kembali ke soal ini ya. Sebenarnya kalau pasar yang ideal itu seperti apa sih Pak? Menurut Ya, Bapak? pasar ideal ya itu tadi, artinya ada transaksinya, crowd pedagang dan pembelinya berarti. dapat rame, ya kan, orang yang datang juga nyaman, orang yang datang juga merasa aman, tidak ada copet misalnya begitu kan, atau tidak ada maling motor misalnya begitu kan, itu kan bagian dari faktor. Intinya adalah pasar yang nyaman bertransaksi, ya kan, di situ memang ada. Kenapa sih sebenarnya ada juga pertanyaan berikutnya? Ini kenapa sih orang-orang udah pasar online tapi masih ada aja ramai aja pasar? Iya, betul. Orang Indonesia itu senang ritual tawar menawar. Ini yang nggak bisa, gitu loh. Yang berinteraksi pedagang dengan pembeli itu yang tidak bisa di online kan? Ya kan? Kenapa hari ini pasar walaupun gempuran pasar online tadi yang saya sampaikan itu di sandang itu dahsyat, tapi di sembako sama sayuran masih ramai aja karena mereka masih ada interaksi. Ya kan? Artinya ibu-ibu itu mungkin kalau lebih senang belanja ke pasar karena bisa nawar, ya kan, bisa nawar, bisa berinteraksi karena sudah kenal dengan pedagangnya, ya kan. Cuman nanti ke depan ada tambahan satu lagi, bisa ngonten. Nah, itu kan besok kepengennya, saya punya impian itu selain bisa berinteraksi langsung, tatap muka, tawar menawar, bisa ngonten. Bisa ngonten itu apa sih? Menarik. Artinya ketika saya belanja ke pasar X, bangga nih, keren nih, ya kan, instagramable gitu loh. Itu kan perlu effort dari kita memang. Ya, baik, menarik nih pembahasannya Pak. Ya, ini terakhir Pak ya mungkin. Ya. Soal apa kemarin ramai ya, soal MCK yang diputus kontrak ya. Rasanya kan PAD-nya kurang Pak ya. Mungkin sebenarnya kalau untuk pengolahan sanitasi itu Perumda Pasar itu seperti apa sih Pak? Ya, selama ini dari tahun 2007 kita berdiri sampai kemarin 2024, which is berarti berapa tuh? 17 tahun. Memang pengolahan MCK itu di pihak ketiga kan. Tapi di satu sisi kami pun dituntut kan dari Perumda. Kita itu bertransformasi di tahun 2020, tepatnya di Desember tahun 2020 dari PD menjadi Perumda. Perumda Pasar itu ada keluasan untuk kita tidak hanya fungsi pelayanan, tapi ada fungsi bisnis di situ. Maka kami pun dituntut dua hal, satu pelayanan, satu PAD. Kenapa hari ini pas MCK itu kita kelola sendiri? Mohon maaf, mohon izin saya harus meluruskan. Ini bukan putus kontrak, bukan diputus kontrak, tapi tidak melanjutkan kontrak. Itu hal yang berbeda ya. Jadi kami hari ini kita kelola sendiri. Tujuannya bagaimana, ya kan? Satu, ideal capacity teman-teman yang di pasar itu bisa dimanfaatkan. Artinya kita kelola sendiri. Toh itu kan punten tidak perlu knowledge yang tinggi-tinggi amat, ya kan. Yang paling utama adalah bagaimana PAD bisa meningkat dan ini pelayanannya harus lebih bagus. Misalnya harus renovasi, ada beberapa MCK-nya harus yang rapi, yang nggak bau, yang nggak jorok, ya kan. Nanti itu ikhtiar kami selanjutnya seperti itu. Intinya adalah spiritnya sama kok. Simple sebetulnya, bagaimana PAD yang kami naik, lalu kemudian ideal capacity yang kita punya di Tohaga juga bisa teratasi, lalu kemudian terakhir itu bagaimana pelayanan ke konsumen, dalam hal ini adalah pedagang dan pengunjung bisa lebih bagus dengan suasana atau
pun fasilitas WC atau toilet yang lebih bagus. Kira gitu. Makasih Pak Siap. atas penjelasannya, menarik sekali. Mudah-mudahan ke depannya transformasi pasar ini bisa terus berjalan dengan baik. Terima kasih. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara Bogor. Waalaikumsalam.